Annyeong Yerebun, kembali lagi ke channel Miss Belajar Matematika. Nah, hari ini kita akan bahas matematika kelas 7 yaitu jajar genjang. Tapi sebelumnya kamu jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ya, supaya teman-teman kamu yang lain bisa nonton juga dan video konten Miss ini bisa berkembang untuk pembelajaran matematika selanjutnya. Oke? Langsung aja kita bahas ya jajar genjang. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dapat menjelaskan unsur-unsur pada jajar genjang. Yang kedua, dapat menghitung keliling dan luas jajar genjang. Oke, ingat itu poinnya. Ya, langsung aja kita ke pengertian dan unsur-unsurnya. Nah, jajar genjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan sama panjang, serta dua pasang sudut yang berhadapan sama besar. Oke, nah perhatikan gambar berikut. Nah, ini dia jajar genjangnya ya. Lihat dua pasang sisi sejajar, yaitu sisi AB dengan sisi DC sepasang ya. Ini sejajar dan sama panjangnya. Oke, lalu sisi AD dengan sisi BC sama panjangnya dan sejajar. Oke, nah langsung kita bahas ke unsur-unsurnya. Nih, yang pertama memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Tadi ya, sama ya. Lalu memiliki dua buah sudut saling berhadapan yang sama panjang. Yang ketiga, jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Yang keempat, memiliki alas dan tinggi. Dan yang kelima, kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama besar. Oke, nah perhatikan gambar berikut ini lagi ya jajar genjangnya. Tadi katanya memiliki dua pasang sisi sejajar yang sama panjang, sudah Miss jelasin. Lalu memiliki dua pasang sudut yang saling berhadapan dan sama besar. Nah, lihat nih, sudut A berhadapan dengan sudut C. Nah, besar sudut A dengan besar sudut C itu sama besarnya ya. Oke, jadi kalau misalnya A-nya 40 derajat, berarti sudut C-nya juga 40 derajat. Begitu juga dengan sudut B, sama besarnya dengan sudut D, saling berhadapan. Oke. Lalu katanya jumlah besar sudut-sudut yang berdekatan adalah 180 derajat. Jadi maksudnya itu nih, sudut A berdekatan dengan sudut B ya. Jadi kalau dijumlahkan kedua sebuah sudut ini hasilnya 180 derajat. Nah, sama juga dengan sudut A dengan sudut B berdekatan. Jadi kalau dijumlahkan kedua sudut ini hasilnya 180 derajat. Ingat ya, sudut berpelurus. Lalu yang kelima tadi katanya kedua diagonal pada setiap jajar genjang saling membagi dua sama besar. Jadi diagonalnya ini ya, AC dengan BD. Nah, ketika diagonal AC ini akan membagi dua buah segitiga yang sama besar, yaitu segitiga ADC dengan segitiga ABC. Oke, begitu juga dengan diagonal BD ya, membagi dua buah segitiga yang sama besar. Oke, nah ini contoh gambar jajar genjang ya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin masih banyak, ini salah satunya dinding pada gedung ini ya, nih berbentuk jajar genjang ya. Oke, kita langsung ke contoh ya. Nah, perhatikan gambar berikut nanti ya. Pada jajar genjang PQRS yang diagonal-diagonalnya berpotongan di U, diketahui panjang PQ 8 cm, PS 6 cm, QS 7 cm, dan besar sudut QPS itu 58 derajat. Nah, yang ditanya panjang QR, panjang QO, besar sudut QRS, besar sudut PQR. Oke, langsung aja kita bahas ya. Perhatikan gambar ini ya. Nah, lihat ya, panjang QR. Oke, yang kalau kita perhatikan gambar panjang QR ini itu sama panjangnya dengan si PS. Oke. Nah, karena panjangnya sama, maka panjang QR-nya 6 cm. Oke, tadi ingat ya unsur atau sifat-sifat jajar genjang, sisinya ini sama ya. Lalu yang B, panjang QO. Nah, kita perhatikan, nah QO ini itu setengah diagonal dari QS, maka QO sama dengan setengah QS. Ya, panjang QS berapa tadi? Ya, diagonalnya itu 7 cm. Maka
dapatlah panjang QO 3,5 cm. Lalu yang ditanya besar sudut QRS. Perhatikan gambar lagi ya. QRS ini sama besarnya dengan sudut QPS ya, karena sudut saling berhadapan. Ingat ya unsur-unsur tadi, sifat-sifatnya tadi ya. Nah, berarti besar sudut QRS itu 58 derajat. Oke. Lalu besar sudut PQR. Nah, perhatikan gambarnya PQR. Nah, PQR berhadapan dengan PSR. Nah, sudut S pun dikasih tahu. Nah, kita nggak tahu dong. Nah, bagaimana cara mencarinya? Dengan bantuan sudut QPS tadi, yaitu 58 derajat. Nah, tadi kan kalau mereka ini dijumlahkan, kedua sudut ini akan menghasilkan 180 derajat kan, maka bisa kita cari sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurang 58 derajat, yaitu 122 derajat. Oke, untuk sejauh ini bisa ya. Kita langsung ke keliling jajar genjang. Nah, masih ingat ya pengertian keliling itu? Keliling itu adalah jumlah seluruh panjang sisi pada bangun tersebut ya. Seperti ini jajar genjang, berarti semua sisinya ini dijumlahkan panjangnya berapa? Sisi AB, BC, CD, AD ya. Nah, cara cepatnya langsung aja. AB kan sama panjangnya dengan CD, maka ada dua yang sama, berarti langsung aja 2 dikali AB ya. Tambah, nah yang BC kan sama panjangnya dengan AD, maka langsung aja 2 kali BC. Nah, jadi atau bisa disingkat 2 kali AB tambah BC. Oke. Jadi misalnya kalau ada contoh nih ya, diketahui sebuah jajar genjang panjang CD 8 cm, lalu panjang BC-nya 10 cm, ditanya kelilingnya. Nah, kamu langsung masukkan rumus 2 kali, nah si AB si CD sama panjangnya dengan AB, langsung aja ya 2 kali 8 tambah 10 cm, dapat hasilnya 2 kali 18 cm, itu 36 cm. Oke, itu untuk keliling. Sekarang kita ke luas jajar genjang. Oke, nah sebelumnya perhatikan gambar berikut. Jadi sebenarnya jajar genjang ini hampir sama dengan persegi panjang ya, hanya bedanya ini seperti agak miring-miring begitu ya. Nah, perhatikan gambar I.1 ya. Ada yang namanya alas dan tinggi. Alas ini yang di bawah ya. Tinggi itu garis yang tegak lurus dengan si alas. Oke, tegak lurus dengan si alas. Oke. Nah, kalau kamu lihat ini ada sebuah segitiga ya. Lihat gambar I.2. Seperti inilah gambarnya. Ketika segitiga ini dipotong ya, terus diambil, dipindahkan ke sisi kanan, jadi agak menutupi sisi kanan ini yang miring ini. Oke, jadilah gambarnya seperti bentuk ini I.3, menjadi sebuah persegi panjang ya kan. Jadi ingat ya, ini jajar genjang hampir sama dengan persegi panjang. Oke, bisa ya. Nah, jadi karena udah sampai sini, kita gunakan konsep mencari luas persegi panjang. Masih ingat luas persegi panjang itu apa? Ya, panjang dikali lebar. Nah, jadi kalau di sini panjang itu si alasnya, lebarnya si tinggi. Maka untuk luas jajar genjang alas dikali tinggi, langsung aja ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, lanjut kita ke contoh. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Lihat ada tuh AB 9 cm, BC 13 cm, BE 5 cm, CE 12 cm. Oke, banyak ya yang ditanya luasnya. Oke, perhatikan. Nah, luas jajar genjang alas kali tinggi. Nah, kamu lihat dulu yang mana alas jajar genjangnya. Oke, alas jajar genjang itu si AB-nya ya, yaitu 9 cm. Enggak si AE, enggak ikut ya 5 cm-nya, hanya AB 9 cm. Lalu tingginya berapa? Ingat, tingginya yang tegak lurus dengan alas, yaitu si CE, bukan si CB ya. Si CE berarti 12 cm. Maka langsung aja luasnya alas kali tinggi 9 dikali 12, yaitu 108 cm pangkat 2. Oke, lanjut kita contoh nomor 2. Perhatikan gambar berikut ya. Diketahui QR 10 cm, PQ 26 cm,
RT 25 cm. Yang ditanya luasnya. Oke, kita cari dulu alasnya. Alasnya itu yang mana? Boleh saja si peki, boleh. Tingginya yang mana? Nah, di sini kalau kita taruh peki alas, tingginya tidak ada yang tegak lurus dengan alas ya. Ini RQ ini tidak tegak lurus ya dengan peki. Oke, ingat ya. Nah, berarti kita buat aja alasnya si QR ya. Karena ada tinggi yang diketahui yaitu si RT. Karena RT ini tegak lurus dengan si QR ya. RT ini tingginya ya. Berarti alasnya 10 cm, tingginya 25 cm. Oke, dapatlah luasnya 250 cm pangkat 2. Bisa dipahami? Oke. Nah, sekarang kita ke contoh berikutnya. Perhatikan gambar berikut ya. Oke, kamu perhatikan baik-baik, bila perlu gambarkan ke dalam buku kamu biar gampang. Oke. Yang ditanya, tulislah 2 buah rumus untuk luas jajar genjang ABCD. Yang B, hitunglah luas jajar genjang ABCD. Yang C, tentukan panjang CE dengan menggunakan persamaan luas. Oke, yang A dulu kita cari. Nah, lihat, perhatikan jajar genjang ABCD ya. Kamu disuruh buat rumus dari jajar genjang itu. Ingat, untuk jajar genjang luasnya yaitu alas dikali tinggi. Kamu perhatikan yang mana alasnya di situ? Ya, bisa si AB ya. Nah, AB. Oke, berarti lalu tingginya yang mana? Si CF ya. Berarti bisa kita buat rumus luas jajar genjangnya AB dikali FC, atau AB ini sama panjangnya dengan DC ya. Kebetulan DC yang dikasih tahu. Berarti kalau DC-nya 24, si AB juga 24 cm ya. Sama aja ya. Nah, itu rumus yang pertama. AB kali FC, alas kali tinggi. Oke. Nah, lalu untuk rumus yang kedua, coba kamu putar gambar ini 90 derajat, akan menghasilkan gambar seperti ini. Ya. Di mana alasnya si BC yaitu 18 cm. Lalu tingginya, lihat yang mana yang tegak lurus dengan alas, yaitu si CE. Berarti untuk rumus yang kedua yaitu BC dikali CE. Oke, bisa dapat ya kedua rumus. Nah, sekarang yang B, hitunglah luas jajar genjang ABCD. Oke, lihat yang sudah diketahui tadi. Si AB berapa? AB kan panjangnya sama dengan si DC yaitu 24 cm. Itu alasnya. Tinggi si FC, si CF yaitu 15 cm. Maka kamu langsung tinggal kalikan, yaitu 24 dikali 15. Hasilnya 360 cm pangkat 2. Itu luas jajar genjang ABCD. Yang C, tentukan panjang CE dengan menggunakan persamaan luas. Nah, tadi kan yang di A kita dapat ada 2 buah rumus ya. Jadi menggunakan bantuan itu kita bisa dapat panjang si CE. Jadi kamu tuliskan tadi persamaan luas yang pertama yaitu AB kali FC atau CF tadi ya. Itu yang pertama. Nah, itu sama dengan bagaimana persamaan kedua? Yaitu BC dikali CE. Oke. Nah, dapatlah dia. Nah, kamu kalikan 24 dikali 15, 360 cm pangkat 2 sama dengan 18 kali CE yaitu 18 CE. Yang dicari CE, maka CE sama dengan itu 360 per 18 cm ya. Dapatlah hasilnya CE-nya 20 cm. Oke.